Assalamualaikum anak-anak hebat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap ceria, tetap semangat belajar dari rumah. Masihkah ingat anak-anak pembelajaran sebelumnya? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tarian daerah. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman pakaian adat di Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang kedua, menyajikan hasil dari keragaman sosial, ekonomi, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yuk, perhatikan dan simak video berikut. Pakaian adat Ule Balang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Pakaian adat Ulos berasal dari Sumatera Utara. Pakaian adat Bundo Kanduang berasal dari Sumatera Barat. Pakaian adat Melayu berasal dari Riau. Pakaian adat Teluk Belanga berasal dari Kepulauan Riau. Pakaian adat Melayu Jambi berasal dari Jambi. Pakaian adat Aesan Gede berasal dari Sumatera Selatan. Pakaian adat Paksian berasal dari Bangka Belitung. Kemudian ada pakaian adat Melayu berasal dari Bengkulu. Untuk pakaian adat Tulang Bawang berasal dari Lampung. Pakaian adat Betawi berasal dari DKI Jakarta. Lalu ada pakaian adat Pangsi berasal dari Banten. Pakaian adat Bedahan berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada kebaya Jawa, pakaian adat berasal dari Jawa Tengah. Untuk surjen dan kebaya, pakaian adat berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk Jawa Timur, pakaian adat Pesaan. Pakaian adat Payas Agung berasal dari Provinsi Bali. Pakaian adat Lombok berasal dari Nusa Tenggara Barat. Pakaian suku Sabu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat King Baba dan King Bibinge berasal dari Kalimantan Barat. Kemudian untuk pakaian adat Upak Nyamu berasal dari Kalimantan Tengah. Pakaian adat Bagajah Gamuling Baular Lulut berasal dari Kalimantan Selatan. Kemudian pakaian adat suku Tidung Ulun Pagun berasal dari Kalimantan Utara. Kemudian pakaian adat Kustin berasal dari Kalimantan Timur. Nah, kalau ini adalah Lipa Sakbe Mandar, pakaian adat berasal dari Sulawesi Barat. Lalu ada pakaian adat Gembe berasal dari Sulawesi Tengah. Lalu ada pakaian adat Laku Tepu berasal dari Sulawesi Utara. Pakaian adat Kinawo berasal dari Sulawesi Tenggara. Kemudian ada pakaian adat Bodo berasal dari Sulawesi Selatan.
Lalu ada biliu dan makuta merupakan pakaian adat berasal dari Gorontalo. Nah, untuk pakaian adat Cele ini berasal dari Maluku. Pakaian adat Maluku Utara adalah Manteren Lamo. Kemudian untuk pakaian adat Ewer berasal dari Papua Barat. Nah, yang terakhir adalah pakaian adat Manawau berasal dari Papua. Baik anak-anak, itulah daftar nama-nama pakaian adat di Indonesia. Wah, ternyata banyak sekali ya keragaman pakaian adat di Indonesia. Kira-kira mengapa ya terdapat keragaman pakaian adat di Indonesia? Salah satu penyebab keragaman pakaian adat di setiap daerah adalah karena perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia. Hal inilah yang mendorong berkembangnya keragaman pakaian adat bagi bangsa Indonesia. Pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu, misalnya seperti acara pernikahan. Nah, di setiap daerah, pakaian adat memiliki keunikannya tersendiri. Salah satunya pakaian adat wanita Minangkabau. Kira-kira apa ya keunikan-keunikan dari pakaian adat wanita Minangkabau? Agar lebih jelas lagi, yuk kita simak videonya. Pakaian suku Minang ada beberapa jenis. Tapi yang paling terkenal adalah pakaian adat yang biasa dipakai pemangku adat dan sering disebut pakaian kebesaran. Kita mulai dari pakaian yang dipakai laki-laki ya. Pakaian untuk pemangku adat laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada celana panjang yang modelnya lebar. Biasanya, celana akan dipakai bersamaan dengan sandang yang dipakai di pinggang. Sandang terbuat dari kain yang dilipat menjadi bentuk segi empat. Lalu di bagian tengah ada baju berlengan panjang. Biasanya baju ini berwarna hitam atau merah dengan hiasan di bagian lengan. Baju ini dilengkapi dengan sasampiang, yaitu selendang yang dipakai di bagian bahu. Selendang ini dihias dengan benang berwarna-warni. Di bagian atas, laki-laki akan memakai penutup kepala yang dinamakan dastar. Bagian atas depan dastar biasanya dibentuk lancip. Selain itu, pakaian adat laki-laki Minang juga dilengkapi dengan senjata tradisional keris yang diselipkan pada sandang di pinggang. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan Minang yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada sarung yang disebut lambak. Sarung ini terbuat dari kain songket dan dipakai di pinggang sampai ke mata kaki. Lalu di bagian tengah ada baju batabue, yaitu baju yang berhias benang emas. Baju ini dilengkapi dengan selendang yang dipakai di bahu. Tak lupa perempuan juga memakai perhiasan berupa kalung emas yang disebut dukwah. Lalu di bagian atas, perempuan Minang memakai tengkuluk, yaitu perhiasan penutup kepala. Tengkuluk berbentuk seperti atap dari rumah gadang. Wah, pakaian adat suku Minang di Sumatera Barat bagus ya. Baik, itulah berbagai macam keunikan dari pakaian adat wanita Minangkabau. Lalu, bagaimana cara kita menghargai keragaman pakaian adat? Caranya dengan kita mencintai pakaian adat. Kita tidak malu menggunakan pakaian adat, memperkenalkan pakaian adat kepada halayak umum, mengadakan pelatihan pembuatan pakaian adat, atau mengadakan bazar atau event khusus pakaian-pakaian adat. Mengapa kita harus melestarikan? Karena dengan kita melestarikan pakaian adat, kita dapat memperkenalkan pakaian adat kepada orang lain. Baiklah anak-anak hebat, itulah materi pembelajaran hari ini dari Kak Nita. Semoga kalian semua dapat memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu, tetap jaga kesehatan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.